Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dari kelas akuntansi B sore. Jadi hari ini aku akan menjelaskan mengenai topik 1, aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Jadi siklus akuntansi itu dari pertama ada bukti transaksi, lalu kita jurnal, setelah itu kita posting ke buku besar, lalu setelah diposting ke buku besar, lalu akan dibuat ke laporan keuangan. Nah, di bukti transaksi ini juga ada buku besar pembantu yang nanti akan dibuat menjadi laporan. Perbedaannya ada akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Jadi kalau manual itu semua pencatatannya dilakukan dengan tangan. Komputerisasi itu menggunakan komputer dan tingkat kecepatannya lebih cepat dengan komputer. Lalu tingkat kesalahannya jarang terjadi. Jadi di sini yang akan kita pelajari itu akuntansi menggunakan komputer. Yang pertama, akuntansi Microsoft Excel. Siklus akuntansinya itu di Microsoft Excel ada input manual, yaitu bukti transaksi, lalu setelah itu kita ke proses, jurnal, buku besar, neraca lajur, lalu outputnya itu laporan keuangan. Nah, persiapan awal pada saat akuntansi Microsoft Excel ini, kita akan membuat laporan keuangan di Excel. Jadi, pertama kita buka dulu Excel-nya dan buat sheet yang dibutuhkan. Menu utama, di sini aku udah buat Excel-nya. Nah, ini menu utama. Menu utama itu home. Menu utama aku seperti ini. Lalu kita butuh menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, neraca. Aku sudah buat akun, kode akun, jurnal umum, buku besar, neraca, buku besar pembantu, laba rugi, neraca, dan jurnal penyesuaian. Setelah itu menu utama. Jadi di menu utama ini berisikan link-link untuk sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Jadi pertama kita buat dulu untuk latar belakangnya itu terserah. Jadi aku buatnya yang mengenai accounting. Terus di sini PT FEBRC dengan periode berakhir pada tahun 31 Desember 2019. Di sini ada akun, kode akun, jurnal umum. Nah, ini akan kita buat linknya langsung ke sheet akun. Jadi caranya itu klik akunnya, lalu klik kanan, hyperlink. Di sini langsung muncul place in this document, klik akun, lalu oke. Nah, kita selanjutnya ke kode akun, sama, klik kanan, hyperlink, place in this document, kode bantu. Oke. Terus jurnal umum, itu kita klik kanan, hyperlink, jurnal. Oke, nah nanti di sini akan muncul kursornya menjadi tangan manusia. Kalau ini kan jadinya kursornya panah segi 4 gitu ya. Nah ini tuh nanti jadi jari gitu. Nah kita klik, nanti langsung dikasih linknya ke akun. Begitu juga yang kode akun, kita klik, nanti langsung ke kode bantu. Yang menu utama juga kita klik ke jurnal umum, nanti langsung masuk ke jurnal. Jadi di akun ini sebelumnya aku udah buat nama-nama akun. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara untuk pos saldo dan pos laporan. Jadi pos saldo ini kan menu utama udah selesai. Selanjutnya kita akan pembuatan sheet daftar akun. Aku sudah buat sheet daftar akunnya. Ini sampai jurnal penyesuaian, tapi masih kosong. Yang aku isi baru akun dan kode bantu.
Nah, kita akan isi pos saldo ini menjadi debit dan kredit. Caranya itu namanya drop list atau data validation. Ke akun pos saldo. Pos saldo ini kan masih kosong, jadi kita harus isi menjadi debit atau kredit. Caranya, klik data, data validation, any value-nya yang setting, allow, any value-nya diganti list, lalu source-nya itu diganti debit, titik koma, kredit, titik koma, strip. Oke. Nah, nanti akan muncul panah di samping kanannya. Kita klik. Aset itu berada pos saldonya di debit. Jadi ini lalu ini kita copy caranya. Klik di pojok kanan bawah, lalu tarik ke bawah. Setelah sampai terakhir, kita lepas. Nah, ini kan munculnya debit semua. Kita ubah jadi yang ini akumulasi penyusutan kendaraan itu pos saldonya kredit, akumulasi penyusutan kantor itu kredit, lalu dimulai dari kewajiban ini semuanya kredit, terus kita klik lagi tanda tambahnya, jadi semuanya kredit. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan hal yang sama di pos laporan. Di pos laporan ini kita akan mengisi dengan neraca atau rugi laba. Jadi caranya sama, klik yang selnya, terus ke data, data validation, settingnya allow, any value diganti list, source-nya diganti neraca, titik koma, rugi laba. Titik koma, strip. Oke. Nah, muncul lagi tanda panah di samping kanan, klik lagi. Aset itu berada di pos laporan neraca. Nah, ini kita copy dulu ke bawah, caranya sama. Ditarik, terus lepas. Dimulai dari, jadi neraca itu kodenya dari 1, 2, 3. Pendapatan itu pos laporannya masuk ke rugi laba. Jadi ini kita copy deh ke bawah. Nah, ini hasilnya rugi laba. Seperti ini. Lalu setelah itu aku juga udah isi yang kode bantu. Kode bantu ini beberapa nama list piutang atau utang yang terdaftar di PT FEB Yarsi. Jadi ini kita akan melakukan hal yang sama pada status. Jadi ini kita akan isi statusnya. Jadi si toko Alfatan ini piutang atau utang ya. Kita isinya dengan cara yang sama, yaitu data validation, settings, allow, any value-nya ini diklik menjadi list, terus source-nya ini piutang, titik koma, utang, titik koma, strip, oke. Nah, setelah muncul, kita copy dulu ke bawah. Setelah itu, copy dulu. Nah, setelah udah ada tanda panahnya gini, kita isi toko Alfatan itu piutang, toko Arahma piutang, Alabe piutang. Yaitu Syadid piutang, Rafifah utang, Afifah utang. Toko Alfatan piutang, PT Sendal Perkasa utang. Nah, begitu cara step awal untuk melakukan akuntansi komputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi karena ini udah selesai semua diisi, nah nanti di menu utama ini kita langsung bisa tahu kalau misalnya mau ke akun, langsung klik. Nanti ke akun. Kode akun,
Kode bantu. Iya, jurnal umum. Sekian dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.